Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1301-1305. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di istana leluhur harta karun ilahi embrio roh Kinmu, telur Taisi ditanam dengan aman di tambang. Benar-benar ada altar pengorbanan di tambang ini. Altar itu hampir identik dengan altar pengorbanan di tambang Grand Prime yang sebenarnya. Altar itu juga terbuat dari air. Telur Taisi berdiri tegak di altar pengorbanan ini. Telur itu berbentuk bulat, dan di sampingnya terdapat batu asal Taisi yang lebih kecil yang juga berbentuk bulat. Meskipun agak kecil dan palsu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata Taisi penuh semangat. Dia mulai mengerahkan kekuatan di tambang untuk mencoba dan memurnikan batu asal Taisi. Kinmu sedikit kecewa. Jika aku bisa melakukannya beberapa kali lagi, aku mungkin benar-benar bisa memurnikan yang palsu menjadi yang asli. Selain itu, hanya memurnikan tambang Taisi saja tidak cukup. Jika aku juga bisa menempat tambang Taisi, tambang Taisu, dan tambang Taiji beberapa kali lagi. Tiba-tiba, Kinmu merasakan getaran yang tak terlukiskan datang dari harta karun ilahi dan istana leluhurnya. Itu adalah telur Taisi yang memobilisasi tambang untuk memurnikan batu asal. Seketika, Kinmu merasakan segala macam kedalaman dao besar membanjiri dirinya, membuatnya mabuk. Tanpa disadari, ia jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Langkah kakinya masih belum berhenti, tetapi ada rune dao aneh yang terpancar dari tubuhnya. Ketika telur Taisi memurnikan batu asal, itu seperti dia juga memurnikan batu asal. Namun, Kinmu tidak menerima energi dao agung dari batu asal. Dia hanya menerima dao dan akal sehat dari dao Taisi. Meski begitu, itu masih jauh lebih baik daripada dia memahaminya sendiri. Seekor binatang gunung besar berkaki 6 menemukannya dan bergegas ke arahnya. Namun, ketika binatang besar ini bergegas ke sisi Kinmu dan membuka mulutnya yang berdarah, ia tidak berhasil menggigit Kinmu. Seolah-olah tidak dapat menyentuh Kinmu. Kinmu tampaknya tidak memiliki tubuh jasmani dan benar-benar melewati mulutnya. Sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi, dan Kinmu tampaknya tidak menyadarinya saat dia berjalan melewati tubuhnya. Santa terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melarikan diri dengan panik. Kinmu berjalan memasuki hutan. Sejak ibu bumi datang ke istana leluhur menjadi lebih berhutan. Vegetasinya hijau, dan ada banyak raksasa herbivora, kuiki, yang memakan hutan. Jika mereka menundukkan kepala, mereka dapat mencabut pohon yang menjulang tinggi dan memakannya utuh. Kinmu berjalan di hutan, dan dia melihat kepala-kepala yang seukuran gunung kecil menjulur turun dari langit. Kuiki menggigit pohon-pohon besar, dan beberapa kuiki juga menggigitnya. Beberapa kaki besar kuiki mendarat di atasnya dan menginjaknya. Akan tetapi, sekuat apapun binatang besar itu, mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Dia terus berjalan ke arah hutan hitam. Alam memasuki jalan itu terlalu menakjubkan. Dia tenggelam dalam lautan luas dao Taisi, merasakan segala sesuatu tentangnya. Pada saat ini, Taisi di dalam telur juga merasakan sesuatu yang aneh. Kecepatan pemurnian batu asal Taisi tanpa disadari telah meningkat dan menjadi lebih cepat. Kecepatan penyempurnaannya jauh melampaui kecepatan penyempurnaannya di tambang. Benar sekali, Yang Mulia Surgawimu juga meminjamku untuk memahami dao Taisi saat memurnikan batu asal. Dia memahami dao Taisi dan memasukkannya ke tambang Taisi dalam embrio rohnya, membuatnya lebih lengkap. Di dalam telur, Taisi berpikir dalam hati, ini sama saja dengan aku memurnikan batu asal bersamanya. Tidak, ini bahkan lebih baik daripada mereka berdua bekerja sama. Kalau begitu, waktu kelahiranku akan jauh lebih awal. Meskipun Kinmu sedang dalam proses memahami dao dan tidak merasakan apapun, kecepatannya tidaklah lambat. Dengan kecepatannya saat ini, ia dapat menyeberangi gunung dan sungai di istana leluhur dalam 3 hingga 5 hari untuk mencapai pohon hitam besar itu. Tepat pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan langit menjadi sangat cerah. Banyak harta karun unik tergantung di langit, dan semuanya adalah harta karun dao surgawi. Mereka memiliki kekuatan yang meluap dan terus-menerus dibombardir ke bawah. Tanah bergetar, dan Ibu Pertiwi muncul. Dia mengaktifkan inti pohon primordial untuk bertahan dengan panik. Pada saat yang sama,
Tubuh Raja Dewa Leluhur setinggi 30.000 yard, dan tubuhnya diselimuti cahaya ilahi. Dia berjalan perlahan sambil memegang payung, ekspresinya muram. Langit seketika menjadi gelap. Kemanapun dia lewat, harta karun Dao Surgawi akan mengikutinya seperti bayangan dan mengikuti dari dekat ke kiri dan kanannya, membentuk dunia Suandu lain di Istana Leluhur. Dunia Suandu ini jauh lebih kecil daripada Suandu yang sebenarnya, tetapi sangat padat, meliputi area seluas 10.000 mil. Kekuatan surgawi Istana Leluhur sangat besar, dan harta karun Dao Surgawi tergantung tinggi di langit. Harta karun itu terus-menerus membombardir Ibu Pertiwi, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Ibu Pertiwi, kau telah membunuh muridku, jadi sudah waktunya aku melepasmu pergi hari ini. Nada bicara Raja Dewa Leluhur terdengar acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting, seolah-olah dia baru saja mengeksekusi seekor semut yang telah membuatnya marah. Muda, Ibu Bumi menjadi marah dan berteriak dengan tegas, berapa umurmu? Ketika aku menjadi terkenal, aku berdiri tegak di Istana Leluhur. Kanopiku menutupi langit, dan aku adalah pohon terbesar di Istana Leluhur. Bahkan para penguasa ciptaan menghormatiku, memujaku, dan membangun altar pengorbanan di sekelilingku. Aku mengalami 10 bencana besar dan bencana kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak dapat membunuhku. Dia bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba, dia berteriak melengking. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan menabrak dunia Suandu dari Raja Dewa Leluhur, menyebabkan seluruh Suandu bersinar terang. Itu dalam bahaya yang mengancam. Kekuatan binatang purba terlalu kuat. Sebagai Ibu Pertiwi, dia mengendalikan binatang buas besar ini dan menyerang dunia Suandu pada saat yang sama. Bahkan Raja Dewa Leluhur pun merasa kesulitan. Ibu Pertiwi, kau memang punya cara, tapi semua itu tidak berguna di hadapanku. Raja Dewa Leluhur memegang payung, dan payung itu tampak seperti surga dan bumi yang utuh. Tulang payung itu tumbuh lebih panjang dan lebih lebar, berubah menjadi 49 dao besar yang menopang dunia Suandu, membuatnya tidak dapat dihancurkan. Ketika Ibu Pertiwi melihat ini, keputusasaan memenuhi hatinya. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, Duke Surgawi, apakah kau masih akan peduli dengan putramu? Raja Dewa Leluhur mencibir. Bahkan jika ayahku turun ke Istana Leluhur, dia tidak akan bisa menurunkan terlalu banyak kekuatan. Dia harus meninggalkan tubuh utamanya untuk melindungi Suandu. Jika klonnya turun, apa yang bisa dia lakukan padaku? Ayah, apakah kamu berani? Dia meraung ke langit. Tiba-tiba, dunia Suandu terbelah, dan cahaya putih turun dari langit. Saat mendarat, cahaya itu berubah menjadi Adipati Langit dengan alis putih dan mata putih. Dia mendesah dan berkata, anak jahat, berhenti. Apakah kau benar-benar ingin aku berurusan denganmu? Raja Dewa Leluhur tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menyegel dunia Suandu. Dia melesat keluar dengan seluruh kekuatannya dan berkata dengan tegas, Ayah, aku akan memberimu jalan di tubuhmu hari ini. Aku akan memberimu jalan di tubuhmu yang sebenarnya lain hari. Dia membuka jubahnya dan melangkah maju. Ketika jubah merahnya berkibar terbuka, istana-istana surgawi muncul di bawahnya. Istana-istana itu melayang dan membentuk surga surgawi. Kekuatan sihir Raja Dewa Leluhur melonjak, dan tubuh aslinya bergerak untuk menyerang Adipati Langit dan Ibu Pertiwi di saat yang sama. Adipati Langit dan Ibu Pertiwi berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka segera terluka. Ibu Pertiwi berkata dengan marah, Adipati Langit, orang tua yang tidak berguna, apakah ini semua yang kau miliki? Cloning dari Heaven Duke tampak malu dan berkata, aku masih punya pembantu. Segel Istana Leluhur telah rusak, dan Earthbound juga telah datang ke Istana Leluhur. Teman Dao, apakah kalian tidak datang untuk membantu? Begitu dia selesai berbicara, tanah bergetar, dan magma mendidih mengalir keluar. Ki Iblis Yudu menyembur keluar dan berubah menjadi dunia kegelapan. Hitungan bumi magma berputar dan bangkit dari magma dan Ki Iblis. Raja Dewa Leluhur meninju wajah hitungan bumi lava, dan hitungan bumi lava terlempar keluar dari magma dan terpental. Kalian bertiga, serang bersama. Raja Dewa Leluhur tertawa keras. Sang hitungan bumi magma tak dapat menahan amarahnya, lalu dia mengayunkan cambuk panjangnya. Keempat makhluk kuat itu menggunakan semua metode mereka dan bertarung tanpa henti di dunia Suandu milik Raja Dewa Leluhur. Langkah kaki Earthbound, Heaven Duke, dan Mother Earth sangat cepat, dan serangan mereka mengguncang langit dan bumi. Namun, mereka tidak dapat menerobos dunia Suandu milik Raja Dewa Leluhur dan melarikan diri. Ayah, Paman, Bibi, dunia Suanduku lebih keras dari yang kalian kira, kan? Raja Dewa Leluhur tertawa terbahak-bahak. Inilah yang telah kupahami selama bertahun-tahun. Aku telah lama lolos dari Dao Surgawi,
dan aku telah mempelajari sesuatu yang bahkan lebih baik. Tak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri, dan kalian hanya akan memiliki nasib untuk dimurnikan dan ditelan olehku. Dasar anak tak berbakti. Adipati Langit begitu marah hingga jenggotnya bergetar. Pada saat ini, Kinmu berjalan ke dunia Suandu dan melewati keempat orang itu. Tubuh fisik keempat dewa itu membesar, dan kekuatan seni ilahi mereka tak terbatas. Namun, ketika Kinmu berjalan melalui seni ilahi ini, dia tampaknya tidak menyentuh apapun. Mereka berempat berhenti dan menatap kosong ke arah manusia mungil ini. Pikiran Raja Dewa Leluhur menjadi kacau, dan dia bingung. Dunia Suandunya yang tidak dapat dihancurkan sebenarnya telah dimasuki oleh Kinmu, dan seolah-olah dia tidak menyentuh apapun. Itu adalah prestasi yang membuatnya bangga, sebuah prestasi yang membuatnya berani bertengkar dengan Heaven Duke. Namun, Kinmu datang begitu saja. Kinmu seolah tidak merasakan apapun dan tidak memedulikan keempat dewa agung itu saat ia melangkah maju dengan langkah mantap. Wajah keempat dewa suci itu berkedut saat mereka melihat Kinmu yang tiba-tiba muncul. Tatapan mereka sedikit linglung. Ibu bumi tiba-tiba tidak dapat menahan amarahnya dan memukulnya dengan telapak tangannya. Kekuatan magnet meledak, dan telapak tangannya dapat menghancurkan bintang-bintang. Tidak, teriak Duke Langit dan Pangeran Bumi serempak. Namun, sudah terlambat. Ketika telapak tangan Ibu Pertiwi mendarat di tubuh Kinmu, telapak tangan itu benar-benar menembus tubuhnya. Kinmu berjalan di punggung tangannya, dan Ibu Pertiwi menatap punggung tangannya dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia surgawimu, kau bertingkah misterius lagi. Raja Dewa Leluhur juga tiba-tiba marah. Dia bahkan lebih marah setelah dipukul. Kekuatan harta karun Dao surgawi meledak di langit dan membombardir Kinmu. Kinmu, dengan sombong, berjalan melewati dunia Suandunya, memandang rendah semua orang dan memandang rendah semua orang. Sungguh tak tertahankan baginya. Saat dia bergerak, Duke Langit tersenyum dan berkata dengan gembira, putraku yang tidak berbakti telah menunjukkan kekurangan. Hitungan bumi lava dan Ibu Pertiwi tidak marah setelah dipukuli oleh Raja Dewa Leluhur, jadi mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Namun, kalimat Adipati Langit berikutnya membuat hati mereka menjadi dingin. Ayo lari, ikuti aku. Adipati Langit tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan sinar bintang berkumpul di matanya. Dia melesat menembus dunia Suandu dengan bunyi dentuman, menciptakan lubang besar. Mereka bertiga melarikan diri dengan panik. Tiba-tiba, dunia Suandu berguncang. Inkarnasi Dao Surgawi di Istana Surgawi di belakang Raja Dewa Leluhur bangkit dan menyerang mereka bertiga. Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, harta karun Dao Surgawi Raja Dewa Leluhur menyerang Kinmu satu demi satu, membelah tanah dan mengubahnya menjadi lava yang menguap. Kinmu, di sisi lain, tampaknya tidak merasakan apapun saat berjalan di atas lahar. Raja Dewa Leluhur sangat marah. Dia tiba-tiba meninggalkan Kinmu dan berbalik untuk menyerang Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi, yang baru saja melarikan diri dari dunia Suandu. Dia mencibir, aku tidak bisa melakukan apapun pada yang mulia surgawimu, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun pada kalian. Tiba-tiba dia menarik kembali inkarnasi Dao Surgawinya, memastikan kemampuannya. Dia menghajar Duke Surgawi, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi hingga mereka muntah darah. Pada saat ini, Kinmu dengan santai berjalan keluar dari dunia Suandu yang tidak dapat dihancurkan dan pergi di depan mereka. Adipati Langit dan Pangeran Bumi melindungi Ibu Pertiwi saat mereka berlari. Ketika mereka melihat Kinmu dari jauh, mereka sedikit terkejut. Putra Kin tampaknya telah mengambil jalan yang salah, itu benar, dia masih terpengaruh oleh seni ilahi kita dan tanpa sadar menyimpang dari jalan itu. Namun, mereka tidak peduli dengan Kinmu. Mereka melawan Raja Dewa Leluhur dengan sekuat tenaga, tetapi mereka hanya bisa menerima pukulan. Ibu Pertiwi tidak bisa mati. Duke Surga berteriak keras, pinjam kekuatan dari tubuh utama. Di atas kepalanya, sejumlah besar cahaya bintang berkumpul menjadi sebuah sungai. Itu seperti galaksi yang turun dari langit dan mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Earthbound meminjam kekuatan dari tubuhnya. Dao besar Yudu berkumpul dan menyatu dengan Ki Iblis, mengalir ke dalam tubuhnya. Kemampuan mereka berdua meningkat drastis, tetapi mereka masih belum sebanding dengan Raja Dewa Leluhur dan terpaksa mundur. Keempatnya bertarung dengan sengit di dataran tinggi Istana Leluhur, menghancurkannya hingga menjadi dataran dan mengubahnya menjadi cekungan. Kinmu berjalan mengelilingi cekungan dan mengitarinya. Duke Langit dan Kaun Bumi diam-diam khawatir tentang keselamatannya, tetapi yang aneh adalah Kinmu sama sekali tidak terpengaruh oleh seni ilahi mereka. Dia masih aman dan sehat. Dia memahami Dao Agung yang tak tertandingi.
Keadaan memasuki jalan ini memungkinkannya untuk menghindari kekuatan seni ilahi kita. Earthcount langsung tersadar dan mengirim transmisi suara ke Heaven Duke. Ketika dia bangun dari kondisi memasuki jalan, dia akan terbebas dari kondisi tak tersentuh ini. Pada saat itu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Adipati Langit langsung menyadari sesuatu. Keadaan Kinmu saat memasuki jalan tersebut tampaknya sesuai dengan dao besar. Alam ini sangat tinggi, tetapi saat ia terbebas dari keadaan memasuki jalan tersebut, ia tidak lagi tak terkalahkan. Itulah saat yang paling berbahaya bagi Kinmu. Aku akan membuat jalan keluar dari lembah ini dan membiarkan dia pergi. Adipati Langit melambaikan tangannya, dan gunung-gunung di sekitar cekungan itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan sebuah lembah yang sangat besar. Kinmu berjalan ke depan terowongan, tetapi langkah kakinya tidak berhenti saat ia berjalan keluar. Adipati Langit dan Pangeran Bumi diam-diam menghela napas lega. Tiba-tiba, Ibu Pertiwi menggenggam tangannya, dan lembah besar itu langsung tertutup, menjebak Kinmu di tengahnya. Adipati Langit dan Pangeran Bumi sangat marah. Ibu Pertiwi sangat ceroboh. Dia selalu menginginkan nyawa putra Kin, dan usaha kita untuk menyelamatkannya sia-sia. Saat berikutnya, mereka melihat Kinmu benar-benar melewati gunung dan berjalan maju dengan tenang. Namun, kali ini, tujuan Kinmu benar-benar kacau. Ia semakin menjauh dari medan perang Adipati Langit, Pangeran Bumi, Ibu Pertiwi, dan Raja Dewa Leluhur. Ia perlahan-lahan tiba di padang pasir di sebelah timur istana leluhur. Pasir hitam memenuhi langit, dan angin kencang meniup semuanya menjadi abu. Terakhir kali, Kinmu memiliki pagoda langit kaca untuk melindunginya, memungkinkan dia melewati gurun dengan aman. Kali ini, ia menerobos masuk, dan pasir gurun hitam itu menembus tubuhnya seakan tak menyentuh apapun. Kinmu berjalan dengan tenang ke tengah gurun dan tiba di depan tambang Taiji. Para dewa kuno di tambang Taiji tercengang, dan mereka diam-diam melihat ke atas. Mengapa orang ini ada di sini? Mungkinkah dia tahu bahwa aku menipunya agar pergi ke hutan hitam untuk mati dan datang ke sini untuk membalas dendam? Atau mungkinkah dia tahu tentang rencana rahasiaku dengan Taisu untuk menyingkirkanku? Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa Kinmu melewati tambang dan berjalan tanpa tujuan ke padang pasir putih. Dewa kuno di tambang Taiji itu linglung. Orang ini, dia sudah gila karena berjalan dari Ki Yin murni ke Ki Yang murni dan melintasi domain bintang Yin Yang. Tambang Taiji tampak berada di padang pasir yang hitam dan putih, tetapi ketika mereka berada jauh dari padang pasir, yang mereka lihat adalah hamparan bintang yang menyilaukan, berwarna hitam dan putih, seperti diagram Taiji. Kinmu melewati domain bintang Yin Yang yang sangat berbahaya begitu saja, membuat para dewa kuno di tambang berteriak aneh. Dia keluar dari tambang Taiji, dan pada saat ini, pemahamannya tentang Taisi Dao semakin meningkat. Mereka membanjiri pikirannya. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan panjang. Lolongan itu seperti garis yang menjulang lurus ke awan, mengguncang langit hingga segel para dewa kuno muncul, memperlihatkan bagian belakang dunia. Harta karun ilahi embrio rohnya meraung saat berputar di sekelilingnya. Dengan satu tangan menopang langit dan tangan lainnya menutupi bumi, ia mengeksekusi dewa berwajah 4 dan mengeksekusi 4 jejak langit dan bumi. Setelah itu, seni ilahinya berubah, dan surga kedua dari seni ilahinya dieksekusi. Itu berubah menjadi sekte langit dan bumi hitam, dan sekte langit dan bumi hitam yang menjulang tinggi menghubungkan langit dan bumi, Yudu, dan Suandu. Kinmu bergerak mengikuti arus. Sungai surgawi mengalir di alam harta karun dewa, dan dia mengamati keempat kutub sungai surgawi, mengubahnya menjadi surga ketiga seni dewa. Kemudian, kesadarannya meledak, dan dia mengangkat surga yang maha agung di satu tangan. Itu adalah surga keempat dari seni ilahi, surga yang maha agung. Dia memetik bunga itu dengan kedua jarinya, dan kelopaknya tampak indah. Kelopak bunga itu berguguran, dan ki ungu memenuhi langit. Dia memasuki transformasi seni ilahi agung dalam satu gerakan, dan surga ke-6 Yudu mengusir jiwa-jiwa itu. Surga ke-7, altar giok primordial, mendirikan Suandu, dan surga ke-8, perahu ilahi paramita, menyeberang. Langit ke-8 dari seni ilahi dieksekusi, dan tubuh Kinmu menerobos kekosongan seolah-olah dia berdiri di bahtera paramita. Dia melintasi lapisan kekosongan dan langsung mencapai kekosongan ke-28. Dia kemudian menerobos kekosongan ke-29 dan tiba di kekosongan ke-30. Dia melakukan perjalanan dalam kehampaan untuk waktu yang lama, melintasi jarak yang tak terbayangkan dari istana leluhur sebelum secara bertahap melambat. Namun, langkahnya dijalankan dengan mulus. 9 transformasi, tunggu lihat, suara mimpi kembali. Suara Buddha terdengar, dan dia benar-benar memasuki jalan dalam mimpinya.
Dalam sekejap, pemahamannya berubah menjadi surga ke-9 dari seni ilahinya, surga ke-9 dari alam mimpinya. 9 lapisan alam mimpi itu berlangsung selama-lamanya, tetapi pada kenyataannya, itu hanya berlangsung sesaat. Dia terbangun dari alam mimpi dan menunjuk ke langit serta melukis bumi. Seni ilahinya tersebar, dan surga ke-10 dari seni ilahi dieksekusi sebagaimana mestinya. Kehendak langit dan bumi yang tidak berubah. Berikutnya adalah surga ke-12, kehidupan reruntuhan akhir. Dalam kekosongan ke-30, Kinmu melayang ke langit dan membiarkan emosinya mengalir bebas, mengeksekusi semua pemahamannya selama bertahun-tahun. Kehendak langit dan bumi yang tidak berubah, kehidupan reruntuhan akhir. Aku akan melupakan segalanya, dan Dao Agung akan menjadi istana leluhur. Segala sesuatu dan segalanya menjadi surga ke-13 dari seni ilahinya, dan istana leluhur menjadi yang ke-14. Penciptaan tersembunyi. Ia menggabungkan jalur penciptaan menjadi satu dan mengubahnya menjadi seni ilahi yang agung. Seni ilahi penciptaannya bagaikan lonceng besar, dan dengan bunyi lonceng, keindahan ilahi penciptaan disertai dengan pesona istana leluhur yang tak kunjung padam, melahirkan segala sesuatu. Jalan kesadaran dimulai lebih dulu. Di sisi lain, surga ke-15 dari seni ilahinya menggunakan kesadaran sebagai jalan. Itu adalah istana leluhur kuno, dan para leluhur tidak tahu apa-apa. Meskipun penciptaan langit dan bumi sudah lengkap, mereka tidak memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Pada saat ini, kesadaran adalah yang pertama kali diciptakan. Para leluhur pencipta menggunakan kesadaran untuk menciptakan sesuatu, dan gerakannya ini memancarkan perasaan tak terbatas dari era purba. Namun naga Han bertarung. Kinmu mengeksekusi seni ilahi satu demi satu, dan seolah-olah dia telah melangkah ke era naga Han dari era primordial yang liar. Ketika era naga Han berbenturan, jalur, keterampilan, dan seni ilahi bagaikan 100 bunga yang mekar serempak. Meskipun indah dan luar biasa, semuanya dipenuhi dengan pertempuran berdarah. Tubuh ilahi cahaya merah telah punah, jalan manusia kaisar tinggi telah lengkap. Ketika kedua bentuk seni Dewa Agung ini dieksekusi, roh primordial dan tubuh jasmani Kinmu tumbuh lebih kuat, dan dia mengamuk di kehampaan ke-30. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, dia seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Di sisi lain, keberhasilan Kaisar Agung Dao manusia adalah filosofi bahwa kehidupan Kaisar Agung lebih agung daripada surga. Para pahlawan umat manusia harus menanggung kesulitan dan menanggung malapetaka untuk maju dengan susah payah. Mereka harus berjuang melawan langit dan bumi, melawan ketidakadilan, menolak untuk mengakui kekalahan, dan tidak pernah menyerah. Semangat untuk tidak pernah menyerah ada dalam gerakan ini. Membuka jalan surgawi Sang Ratu, kekaisaran perdamaian abadi akan memperjuangkannya. Dia penuh dengan kepahlawanan. Jalan dari Dao pasca Celestial era Kaisar Pendiri, malapetaka perdamaian abadi, dan perjuangan semuanya telah menjadi seni ilahi di tangannya. Dia berdiri di kekosongan ke-30, dan seolah-olah dia berdiri di titik tertinggi di dunia. Dia mengeksekusi seni ilahi yang mencakup semangat agung zaman itu, dan semuanya berjalan lancar. Ketika seni ilahi agung ini dieksekusi, seni ilahi, aura, dan aura Kinmu yang tak terkendali tiba-tiba menjadi terkendali. Seni ilahinya menjadi tidak jelas, dan telapak tangannya bergerak lambat. Rune daunnya juga tersebar. Dia telah menciptakan begitu banyak seni ilahi yang hebat secara berurutan, yang memungkinkan seni ilahinya memasuki jalan dan mencapai surga ke-21. Itu pada dasarnya telah menghabiskan semua akumulasinya selama bertahun-tahun. Akan tetapi, ia masih mempunyai perasaan yang harus diungkapkan dan pendapatnya sendiri yang harus diselesaikan. Seni ilahinya dijalankan lebih lambat, dan seni ilahi yang mengandung Taisu Dao dijalankan secara bertahap. Selanjutnya, ia mencoba menciptakan jalur Taiji dan jalur Taisi. Taisu membuka bunga primordial, Taiji berubah menjadi Yin dan Yang. Taisi mempertanyakan musim semi yang mekar. Ketika Kinmu melakukan gerakan terakhir, tiba-tiba pikirannya terasa kosong. Seni, jalur, dan keterampilan ilahinya tidak dapat dilanjutkan, dan dia segera terbangun dari kondisi memasuki Dao. Dia berada di kehampaan ke-30, dan dia terbangun pada saat ini. Seketika, kekuatan dahsyat dari kehampaan datang menghancurkan, dan tubuh jasmani Kinmu mulai memudar ke dalam kehampaan. Tubuh jasmaninya hancur. Dia membuat keputusan cepat dan segera lolos dari kekosongan ke-30. Ini adalah pertama kalinya dia menyelam begitu dalam ke dalam kehampaan, dan dia merasa bingung. Aneh, mengapa aku datang ke sini? Kehampaan ke-30 bukanlah tempat yang bisa kujangkau. Dia segera mundur ke kekosongan ke-29. Kekuatan kekosongan itu masih sangat kuat, membuat tubuh jasmaninya tidak mampu menahannya.
Jika dia masih memiliki batu asal Taichu di masa lalu, kesadarannya hampir tidak dapat mencapai tempat ini. Namun, dia tidak dapat tinggal di sini lama-lama. Tanpa batu asal Taichu, kekuatan kesadarannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Mustahil baginya untuk mencapai tempat yang berbahaya seperti itu. Jika dia sadar, dia pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk terjun ke jurang yang begitu dalam. Ketika dia dalam kondisi sadar, dia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Begitu dia mundur dari kekosongan ke-30 ke kekosongan ke-29, dia mengangkat kepalanya dan mencoba melihat kekosongan yang lebih dalam. Namun, dia tidak bisa melihat apapun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Aku penasaran apa yang dimiliki Ultimate Void. Dia mundur dari kekosongan ke-29 ke kekosongan ke-28, dan baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Namun, kekosongan ke-28 adalah batas kesadarannya, dan tubuh jasmaninya tidak sekuat itu. Tanpa batu asal Taichu, kesadaran dan tubuh jasmaninya sangat lemah. Kinmu mundur dari lapisan kehampaan. Ketika ia mencapai kehampaan ke-23, kerusakan pada tubuh jasmaninya akhirnya berkurang hingga ke titik beku. Dia tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dinginnya. Terlalu berbahaya baginya untuk datang ke kehampaan ke-30 dalam keadaan linglung. Kini bahayanya telah berlalu, ia segera mulai merenungkan apa yang diperolehnya ketika ia memasuki jalan itu. Sejak dia terinspirasi oleh Su Senghua untuk memasuki Dao dan memahami surga ke-9 dari seni ilahi, tahap virtual Taichi, akumulasinya menjadi lebih mendalam. Pemahamannya tentang Dao Taiji, Dao Taisu, Dao Taisi, dan Dao Taichu juga menjadi lebih indah. Pemahamannya tentang era primordial, Dragon Han, Crimson Light, High Emperor, dan Founding Emperor era juga meningkat. Pada akhirnya, tidak peduli apakah itu sejarah atau pemahamannya tentang Dao, semuanya menjadi seni ilahi yang unik saat ia memasuki jalan tersebut. Dari surga ke-9 seni dewa ke surga ke-24 seni dewa dalam sekali jalan, dapat dikatakan bahwa kultivasiku di alam Dao telah langsung mencapai surga ke-24. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Manfaat yang diberikan batu asal primordium agung kepadanya terlalu besar. Namun 3 langit terakhir belumlah lengkap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika dia masih memiliki batu asal Taichu di masa lalu, kesadarannya hampir tidak dapat mencapai tempat ini. Namun, dia tidak dapat tinggal di sini lama-lama. Tanpa batu asal Taichu, kekuatan kesadarannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Mustahil baginya untuk mencapai tempat yang berbahaya seperti itu. Jika dia sadar, dia pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk terjun ke jurang yang begitu dalam. Ketika dia dalam kondisi sadar, dia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Begitu dia mundur dari kekosongan ke-30 ke kekosongan ke-29, dia mengangkat kepalanya dan mencoba melihat kekosongan yang lebih dalam. Namun, dia tidak bisa melihat apapun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Aku penasaran apa yang dimiliki Ultimate Void. Dia mundur dari kekosongan ke-29 ke kekosongan ke-28, dan baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Namun, kekosongan ke-28 adalah batas kesadarannya, dan tubuh jasmaninya tidak sekuat itu. Tanpa batu asal Taichu, kesadaran dan tubuh jasmaninya sangat lemah. Kinmu mundur dari lapisan kehampaan. Ketika ia mencapai kehampaan ke-23, kerusakan pada tubuh jasmaninya akhirnya berkurang hingga ke titik beku. Dia tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dinginnya. Terlalu berbahaya baginya untuk datang ke kehampaan ke-30 dalam keadaan linglung. Kini bahayanya telah berlalu, ia segera mulai merenungkan apa yang diperolehnya ketika ia memasuki jalan itu. Sejak dia terinspirasi oleh Su Senghua untuk memasuki Dao dan memahami surga ke-9 dari seni ilahi, tahap virtual Taichi, akumulasinya menjadi lebih mendalam. Pemahamannya tentang Dao Taiji, Dao Taisu, Dao Taisi, dan Dao Taichu juga menjadi lebih indah. Pemahamannya tentang era primordial, Dragon Han, Crimson Light, High Emperor, dan Founding Emperor era juga meningkat. Pada akhirnya, tidak peduli apakah itu sejarah atau pemahamannya tentang Dao, semuanya menjadi seni ilahi yang unik saat ia memasuki jalan tersebut. Dari surga ke-9 seni dewa ke surga ke-24 seni dewa dalam sekali jalan, dapat dikatakan bahwa kultivasiku di alam Dao telah langsung mencapai surga ke-24. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Manfaat yang diberikan batu asal primordium agung kepadanya terlalu besar. Namun 3 langit terakhir belumlah lengkap. Taisu membuka bunga primordial. Taiji berubah menjadi yin dan yang. Taisi mempertanyakan musim semi yang mekar. Akumulasinya di surga ketiga tidak cukup untuk mencapai surga ketiga yang sempurna.
Ketiga seni ilahi yang hebat itu tidak lengkap. Kenyataannya, ketika dia menciptakan tiga seni ilahi yang hebat ini, dia sudah merasa bahwa itu sangat sulit. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun untuk digunakan, tetapi pada saat itu, dia sedang dalam proses memahami Dao. Dia seperti anak panah pada tali busur dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Seni ilahi surga ketiga ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia masih perlu terus menyempurnakan dan menyempurnakannya. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada apakah dia bisa mencapai surga ke-36 di masa depan. Ia berjalan santai di kehampaan dan berjalan menuju ke arah hutan hitam besar. Sambil melambaikan tangannya, ia mengeksekusi seni ilahinya satu persatu untuk mengagumi seni ilahi yang telah ia ciptakan. Aku ingin tahu, alam manakah yang merupakan 24 surga di alam Dao yang setara dengan sistem pusaka dewa dan istana surgawi. Dia sangat penasaran dalam hatinya. Dibandingkan dengan sistem harta karun dewa dan istana surgawi, ada banyak area ambigu di wilayah itu, sehingga sulit untuk membedakan kekuatan pertempuran. Anehnya, para dewa dan iblis yang mengolah sistem istana surgawi juga dapat mengolah alam Dao. Ini sama saja dengan menggabungkan dua alam. Misalnya, alam kaisar pendiri adalah alam istana surgawi, sedangkan alam Dao-nya telah mencapai surga ke-34. Dia sudah menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan yang mulia surgawi. Sistem harta karun ilahi dan istana surgawi berfokus pada kekuatan sihir, sedangkan sistem alam Dao berfokus pada pemahaman Dao. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Ini adalah reformasi dan pengembangan sistem harta karun dan istana surgawi oleh kaisar pendiri. Kontribusinya begitu besar sehingga tidak kalah dengan yang mulia Yu. Sayangnya, semuanya sudah ketinggalan zaman. Qin Mu mengangkat bahunya. Di masa depan, yang benar-benar kuat adalah sistem Dao pengadilan leluhur agung yang didirikan Lan Yutian. Sistem istana surgawi dan sistem alam Dao akan menjadi bagian darinya. Dan sekarang, ini adalah era paling gemilang dari harta karun dewa, istana surgawi, dan sistem alam Dao. Ini juga merupakan akhir yang menggema. Ketika Lan Yutian berhasil, sebuah revolusi besar akan menyapu semuanya seperti banjir dan menggulingkan segalanya. Qin Mu melihat ke bawah, dan gunung-gunung dan sungai-sungai megah di istana leluhur pun terlihat. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan dengan Lan Yutian dan Celestial Venerable Yu? Haruskah kutemukan jiwanya yang hancur dan mengubahnya menjadi Celestial Venerable Yu? Pada saat ini, dia melihat 10.000 binatang buas berlari kencang di istana leluhur, dan suasananya sangat ramai. Raja Dewa Leluhur sedang memukuli Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi. Mengapa mereka berkelahi? Qin Mu bingung dan memutuskan untuk mengabaikannya. Pandangannya tertuju pada kekosongan ke-17, di mana naga kilin dan ibu binatang kekosongan gemetar. Di Great Void, Founding Emperor mewariskan sistem Dao Realm miliknya kepada Lan Yutian. Keduanya berbincang cukup lama, dan diskusi ini menguntungkan Carefree Village dan para master pencipta Paramita World. Meskipun kaisar pendiri telah mengajarkan Lan Yutian alam jalan yang telah diciptakannya, Lan Yutian mampu menyimpulkan banyak hal dari sana, yang sangat bermanfaat baginya. Kaisar pendiri secara pribadi membuka pintu 3 ruangan di ujung jembatan Void dan mengirim Lan Yutian dan para pengikutnya ke dalam kedamaian abadi. Ia berkata, "Saudara Dao, kita akan bertemu lagi di masa depan." "Saudara Dao, mohon tunggu sebentar." Lan Yutian mengucapkan selamat tinggal padanya. Kaisar pendiri berdiri diam di depan pintu dan baru kembali setelah waktu yang lama. Keempat guru surgawi dan 4 raja surgawinya telah menunggu di jembatan untuk waktu yang lama. Santo penebang kayu bertanya, "Yang mulia, saya juga telah mendengarkan diskusi Yang mulia dan Lan Yutian tentang Dao beberapa hari ini, dan saya telah memperoleh banyak hal. Tiba-tiba saya memiliki pikiran yang menakutkan. Bahkan jika kita menggulingkan surga di masa depan, selama Lan Yutian berhasil dalam Dao, kita para dewa akan menjadi penguasa masa lalu, para dewa lama di masa lalu akan digulingkan oleh para dewa baru." Kaisar pendiri mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, apakah Grand Heaven Master telah kehilangan keberanian dan tekad untuk berubah?" Saint Woodcutter sedikit tertegun. Ia membungkuk dan berkata, "Penebang kayu ini khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Terima kasih atas pengingat Anda, Yang mulia. Lan Yutian sudah berjalan di jalan orang suci. Apa yang tidak dapat saya lakukan, seharusnya saya tidak menghalanginya. Sebaliknya, saya seharusnya mengharapkan dia mampu melakukannya. Seharusnya saya membantunya mencapainya lebih awal. Di masa depan, mungkin Lan Yutian akan menjadi orang suci pertama." Kaisar pendiri memegang gagang pedang Carefree dan menyentuh garis urat sarung pedang dengan ibu jarinya. "Pedang Carefree, saat itu, alasan mengapa aku menempa pedang ini adalah untuk membangun desa Carefree.
Sekarang, setelah berdiskusi tentang Dao dengannya, aku tiba-tiba menyadari bahwa pedang ini bukanlah desa Carefree. Pedang ini ingin aku menggunakan pedang ini untuk memperjuangkan umat manusia dan membuat mereka khawatir. Dia tersenyum dan berkata, berdiskusi tentang Dao dengannya, 35 surga jalur pedangku juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Penebang kayu, kau tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. 360 Dao besar pasca celestial milikmu adalah untuk jutaan tahun Dao besar era Kaisar Pendiri. Alasan mengapa kau disebut orang suci adalah karena kau telah merencanakan jalur untuk era Kaisar Pendiri selama sejuta tahun. Kau memiliki aspirasi yang tinggi, tetapi aku tidak berguna dan tidak dapat melindungi era Kaisar Pendiri selama sejuta tahun. Kecenderungan umum tidak sejalan dengan saya, Kaisar Pendiri tidak dapat disalahkan. Kata Santo penebang kayu, kekalahan waktu itu, kita bisa melawannya hari ini. Lan Yutian memimpin 5.000 murid menuju kedamaian abadi dan melihat sekeliling untuk membedakan jalan. Namun, para dewa yang mengikutinya tahu bahwa tidak peduli bagaimana guru mereka mencoba membedakan jalan, ia tetap akan tersesat. Guru berencana pergi kemana? Tanya seorang dewi. Aku tidak tahu, kata Lan Yutian bersemangat. Semua orang terdiam, dan beberapa dewa diam-diam pergi. Lan Yutian tersenyum dan berkata, ikuti saja firasatku. Aku merasa ada seseorang yang menungguku di depan. Semua orang merasa ragu. Setelah berjalan selama beberapa hari, mereka melihat biara petir besar dari jauh dan juga Buddha yang sedang berbaring di sana. Tubuh sang Buddha dikelilingi oleh sinar Buddha yang tak terbatas, dan saat ini dia dalam keadaan koma. Sinar Buddha terhubung ke Gunung Meru Agung di 20 surga alam Buddha, mencapai alam surga Brahma di puncaknya. Ribuan Buddha dan Bodhisattva duduk di alam mimpi Buddha yang sedang berbaring ini dan fokus untuk memahami. Nama-nama Buddha terdengar luas, dan suara Buddha itu sangat lantang dan perkasa. Buddha tidur itu sangat menarik perhatian. Tubuh jasmani Buddha tidur itu adalah tubuh kera iblis dengan tubuh yang sangat besar. Ia mendengkur saat tidur, dan rambut hitam di permukaan tubuhnya bergetar. Ia seperti angin yang bertiup melalui hutan hitam, bergelombang naik turun. Sementara itu, roh primordial sang Buddha yang sedang berjongkok itu sangat murni dan suci. Roh itu suci dan hikmat seperti iblis atau manusia, tetapi ia adalah seorang Buddha. Semua orang menatap ke arah Buddha agung ini. Setelah beberapa saat, Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan orang yang menungguku. Ayo terus berjalan. Mereka berjalan selama 10 hari lagi dan melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai. Dari jauh, mereka dapat melihat jembatan pergeseran saling energi roh Eternal Peace. Ada kapal-kapal yang berlayar terus-menerus dan memasuki jembatan. Ada juga kapal-kapal yang berlayar keluar dari jembatan. Ketika mereka tiba di jembatan pergeseran saling energi roh, mereka melihat sekelompok orang saling mencabik. Seorang Taois muda menarik lengan baju dewa tampan dan berteriak, Su Senghua, kau tidak boleh pergi. Harta karun itu baru saja dipalsukan, dan kau ingin pergi, meninggalkan kami untuk menderita. Kau sungguh santai. Pria tampan bernama Su Senghua mencoba melepaskan diri dan berkata tanpa daya, aku sudah memilah-milah cetak biru yang diberikan oleh Master Sekte Qin kepadaku. Kalian tinggal memalsukannya sesuai dengan cetak biru itu. Hal-hal lainnya adalah hal-hal sepele. Bagaimana aku bisa tinggal di sini selama 50 tahun? Aku masih harus pergi ke istana leluhur, dan Master Sekte sudah memberitahuku bahwa ada hal-hal bagus di sana. Lan Yutian juga mengenali Taois itu. Namanya Lin Xuan, dan dia adalah Master Dao dari Sekte Dao. Dia tidak tahu mengapa dia bertengkar dengan Su Senghua. Sekarang setelah kau pergi, entah berapa tahun lagi akan berlalu. Putrimu, Su Mengqing, mungkin akan segera mencapai usia menikah. Saat kau kembali, kau akan bisa menggendong cucumu. Lan Yutian juga mengenali orang yang berbicara. Dia adalah seorang abadi dari ibu kota giok kecil yang bernama Wang Muran. Orang-orang memanggilnya Wang Abadi, dan kemampuannya juga sangat tinggi. Su Senghua berkata, Wang Abadi, berhentilah memikirkan gadisku. Wang Abadi berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya khawatir tentang Master Sekte Qin. Berhati-hatilah agar dia tidak mencuri jiwa gadismu saat kamu tidak di rumah. Dia sudah tua dan lemah, jadi aku tidak pernah khawatir. Rekan-rekan Taois, aku harus pergi ke istana leluhur, dan Master Sekte sudah memanggilku ke sana. Aku selalu merasa bahwa tempat itu adalah kunci daoku. Su Senghua melepaskan diri dari Lin Xuan dan membungkuk. Semuanya, aku mengerti niat baik kalian, tetapi apakah kalian ingin menghentikanku mencapai jalan itu? Kalian tidak bisa mengalahkanku. Semua orang hanya bisa menghentikannya dan berkata, pergilah dan bersenang-senanglah, tinggalkan kami di sini untuk menderita. Lupakan saja,
lupakan saja, kami tidak bisa mengalahkanmu, pergilah saja. Su Senghua bangkit dan melihat Lan Yutian. Dia bertanya dengan heran, Saudara Daolan, apakah kamu tersesat lagi? Lan Yutian segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terakhir kali aku bertemu dengan Saudara Su untuk membimbingku, kali ini aku harus merepotkan Saudara Su. Su Senghua memikirkannya dan berkata, aku akan pergi ke istana leluhur, apakah kamu ingin pergi? Ya, kalau begitu, ikuti aku. Su Senghua melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, semuanya, jika kalian terus menghentikanku, aku benar-benar akan menghajar kalian. Semua orang bubar. Su Senghua membawa Lan Yutian ke jembatan pergeseran saling energi roh dan melihat ke 5.000 dewa di belakangnya. Dia tercengang, tetapi dia tidak bertanya lagi. Akhir-akhir ini, aku terhalang oleh segala macam masalah sepele, dan aku tidak dapat pergi ke istana leluhur. Sekarang setelah kupikir-pikir, bukan masalah sepele itu yang menghalangiku, tetapi aku yang menunggumu. Sepertinya jalanmu dan aku ada di istana leluhur. Lan Yutian berkata, aku juga punya firasat. Aku merasa kamu sedang menungguku. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. 5.000 dewa mengalir ke jembatan pergeseran saling energi roh bersama mereka. Setelah waktu yang lama, mereka berjalan keluar dari altar pengorbanan di sisi lain dan menghadapi segel 10 yang mulia surgawi. Guru, ada segel di sini dan lubang di sana. Tidak ada segel, teriak seseorang. Lubang di istana leluhur diciptakan oleh Qin Mu menggunakan kekuatan tambang Taisi. Su Senghua dan Lan Yutian melihatnya. Su Senghua menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu jauh, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lubang itu. Retakan ini bahkan lebih dekat, masuk saja dari sini. Ada 11 anjing laut di sini, dan salah satunya ditinggalkan oleh saudaraku. Lan Yutian memeriksanya dan berkata, tidak sulit untuk menghancurkan segelnya. Su Senghua juga memeriksanya dan mengangguk. Memang tidak sulit untuk menghancurkannya. Ayo pergi. Mereka berdua membawa 5.000 dewa dan memasuki segel yang ditinggalkan Qin Mu. Di istana leluhur, Qin Mu datang ke kehampaan ke-17 dan bertanya dengan bingung, Pi, apa yang kalian takutkan? Master Sekte, Kaisar Agung ada di sini, kata naga kilin dengan ketakutan. Kaisar Agung ada di sini. Qin Mu sedikit terkejut dan tersenyum. Apakah kamu takut Kaisar Agung akan mengambil ibu binatang buas dan mengendalikan semua binatang buas? Naga kilin mengangguk berulang kali dan berkata, ketika aku hendak menyerang armada kapal Raja Dewa Leluhur, aku langsung melarikan diri saat melihat Raja Dewa Leluhur. Tanpa diduga, aku merasakan kesadaran yang seluas lautan asap mengejarku, dan aku hampir mengendalikan binatang buas itu. Baru saat itulah aku berhasil mengarahkannya untuk menghindar dan melarikan diri dari lapisan kehampaan. Baru saat itulah aku melepaskan kesadaran itu. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan bertanya, maksudmu, kamu mengendalikan binatang hampa itu untuk menghilangkan kesadaran itu? Naga kilin mengangguk. Kalau begitu, orang itu bukanlah Kaisar Agung. Qin Mu merenung dan berkata, kesadaran Kaisar Agung adalah kesadaran terkuat dalam sejarah. Jika dia ingin mengambil kembali ibu binatang hampa, apalagi kamu, bahkan jika Raja Dewa Lang dan aku bekerja sama, kami tidak akan mampu melindunginya. Naga kilin bingung. Kesadaran orang itu sangat kuat. Ketika aku mengendalikan ibu binatang hampa, dia mengendalikan puluhan ribu binatang hampa dan berteriak bersama. Kesadaran dari begitu banyak binatang hampa yang digabungkan tidak dapat melawan orang itu dan hancur hanya dengan satu sentuhan. Bagaimana mungkin kesadaran yang begitu kuat bukan Kaisar Agung? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Meskipun kesadaran orang itu begitu kuat, dia masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Agung. Sekarang Kaisar Agung telah memperoleh sebagian dari batu asal Taichu, kesadarannya begitu kuat sehingga bahkan kesadaran 10 yang mulia surgawi yang digabungkan tidak akan mampu melawannya, apalagi ribuan binatang hampa. Aku tahu siapa orang itu, tetapi aku tidak menyangka dia akan datang ke sini alih-alih tinggal di surga. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Naga kilin bingung. Yang mulia surgawi Gong dan putra Kaisar surgawi Taichu, Kaisar Dewa Langsuan, telah tiba di istana leluhur. Qin Mu berjalan berkeliling dan mengamati ibu binatang hampa di sampingnya. Sebagai Raja Dewa dari para ahli penciptaan dan putra Kaisar Langit Taichu, pencapaian kesadaran Kaisar Dewa Langsuan tidak dapat diremehkan. Motifnya untuk perjalanan ini seharusnya untuk ibu binatang hampa ini. Bagaimanapun, Langsuan adalah Kaisar Dewa tertua dan memiliki garis keturunan Kaisar Langit. Dia tentu saja tidak akan rela berada di bawah yang mulia surgawi Hao. Dia mengangkat kepalanya, dan mata ibu binatang hampa itu membelalak. Dia memamerkan giginya padanya, memperlihatkan mulut penuh gigi tajam.
Kinmu tidak mempermasalahkannya dan melanjutkan, Yang Mulia Surgawi Hao terluka parah, jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi Kaisar Dewa Langsuan. Kultivasi dan kemampuan Langsuan secara alami lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi jika dia mengendalikan ibu binatang buas, dia akan mengendalikan semua binatang buas. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Dia berkata dengan tegas, bersama binatang buas, dia adalah kekuatan terkuat di dunia ini, dan hanya naga yang bisa melawannya. Tujuannya adalah menaklukkan binatang buas dan menuju sisi gelap istana leluhur untuk menaklukkan naga. Pada saat itu, dia akan mendapat dukungan dari dua Yang Mulia Surgawi yang agung, jadi bagaimana mungkin Yang Mulia Surgawi lainnya berani menentangnya? Naga Kilin menghela napas lega dan berkata, untungnya, Kaisar Dewa Langsuan tidak merebut ibu binatang hampa itu. Kinmu tersenyum. Dragon Pi, kau memang sudah dewasa. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Ibu binatang buas itu memang sangat penting. Karena Langsuan telah datang ke istana leluhur dan sebuah lubang besar telah diledakkan di dalamnya, itu berarti binatang buas itu dapat meninggalkan istana leluhur. Aku akan mengatur misi untukmu. Ambil semua binatang buas itu dan tinggalkan istana leluhur menuju kekosongan besar. Naga Kilin tercengang dan bertanya, Master Sekte, maksudmu kau ingin aku memimpin binatang buas untuk melawan surga di Void besar? Kinmu mengangguk dan berkata, dengan pasukan binatang hampa, pasukan langit surgawi bukanlah tandinganmu. Namun, kamu harus berhati-hati saat memobilisasi binatang hampa. Bagaimanapun juga, Kaisar Dewa Langsuan adalah seorang yang mulia surgawi, jadi dia sangat kuat. Berhati-hatilah agar tidak terdeteksi olehnya. Dia berjalan mengitari induk binatang buas dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, gunakan perintah induk binatang buas untuk mengumpulkan binatang buas di kehampaan ke-16. Ketika saatnya tiba, kita akan bergegas keluar bersama. Kaisar Dewa Langsuan tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Naga Kilin mengangguk dan berkata, aku akan memanggil binatang betina untuk memanggil binatang hampa ke sini, dan kita harus pergi ke pohon purba untuk menjemput Yaner. Kinmu tersenyum. Tentu saja. Naga Kilin menundukkan kepalanya dari senyumannya dan menatap cakarnya. Naga Pi telah tumbuh dewasa. Kinmu menghela napas dengan sedih dan membawanya keluar dari kehampaan ke-17, bergegas menuju ratusan ribu gunung hitam di hutan hitam. Di kehampaan ke-17, ibu binatang kehampaan terus-menerus mengguncang gunung tulang di tubuhnya dan mengeluarkan raungan aneh untuk mengumpulkan binatang kehampaan di istana leluhur. Kinmu dan Naga Kilin baru saja keluar dari kehampaan ketika ekspresi Naga Kilin tiba-tiba berubah drastis. Dia berteriak, Master Sekte, aku tidak bisa merasakan ibu binatang kehampaan lagi. Jangan berteriak, ekspresi Kinmu tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, teruslah berjalan maju. Kamu akan aman begitu mencapai hutan hitam besar itu. Naga Kilin bingung, tetapi senyum di wajah Kinmu tidak memudar. Dia berkata dengan lembut, Kaisar Agung sedang melihat kita. Bulu kuduk Naga Kilin berdiri tegak, dan hatinya diliputi rasa takut. Kaisar Dewa Langsuan mengejarmu, tetapi Kaisar Agung juga ada di sini. Kultivasi kesadaran Kaisar Dewa Langsuan seharusnya lebih tinggi dariku, tetapi sedikit lebih lemah dari Raja Dewa Langsuan. Jika dia benar-benar mengejarmu, mustahil bagimu dan ibu binatang buas untuk melarikan diri. Kekosongan ke-17 juga tidak aman. Hanya ada satu kemungkinan bagi kalian untuk melarikan diri. Senyum di wajah Kinmu sangat cerah, dan dia tampak sangat murni. Dia berkata dengan tenang, itu berarti ada eksistensi dengan kesadaran yang lebih kuat yang mengganggu kesadaran Kaisar Dewa Langsuan. Hanya Kaisar Agung dan Raja Dewa Langsuan yang mampu melakukan ini tanpa memberitahunya. Kaisar Agung merasa khawatir dengan naga itu, jadi dia datang ke istana leluhur. Naga Kilin hendak mengerahkan kesadarannya untuk berbicara kepadanya ketika Kinmu berkata sambil tersenyum, jangan gunakan kesadaranmu. Jika kamu melakukannya, Kaisar Agung akan menyadarinya. Sekarang setelah dia memiliki batu asal Taichu, kesadarannya tidak dapat dipahami. Naga Kilin tersenyum dan berkata dengan suara teredam, maksud dari Master Sekte adalah Kaisar Agung selalu berada di sisiku. Kinmu tersenyum, tetapi senyumnya agak kaku. Dia ada di samping kita tadi. Naga Kilin ingin menggigil, tetapi dia tidak berani. Dia berbisik, kalau begitu, ibu binatang hampa. Dia sudah lama mengendalikannya. Kinmu tak kuasa menahan senyum kaku dan terus tersenyum. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia mengendalikan induk binatang hampa, kau tidak akan menyadari ada yang salah. Kau masih berpikir bahwa kaulah yang mengendalikan induk binatang. Dan analisisku tentang kelebihan dan kekurangannya bukan untukmu dengar, tetapi untuknya. Setelah Kaisar Agung mengendalikan induk binatang, dia akan menggunakan induk binatang untuk menggoda Kaisar Dewa Langsuan.
Pertama-tama dia akan melukai musuh yang kuat ini dengan parah dan kemudian menaklukkan naga itu sendiri. Naga Kilin hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar tawa keras. Yang mulia surgawimu memang yang mulia surgawimu. Kau sangat tanggap, menggunakan induk binatang untuk menggoda Langsuan dan melukainya dengan parah memang ide yang bagus. Terima kasih. Ekspresi Qinmu berubah drastis, dan dia berteriak, Kaisar Agung. Anda selalu berada di sisi kami. Sebuah kesadaran membangkitkan badai dan bersiul di kejauhan. Suara Kaisar Agung terdengar saat dia terkekeh. Bahkan jika aku melepaskanmu, kau tetap tidak akan bisa menemukanku, kan? Karena kau memberiku ide kali ini, aku akan mengampuni nyawamu. Wajah naga Kilin berubah pucat, dan anggota tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, Master Sekte. Qinmu tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas maju dengan wajah hitam. Naga Kilin gemetar ketakutan dan buru-buru mengikutinya. Di depannya, dengan pohon hitam di depan matanya, Qinmu akhirnya menghela napas lega. Ia kemudian tersenyum. Jika Kaisar Agung berani menyentuh Kaisar Dewa Langsuan, apakah Raja Dewa Leluhur masih bisa duduk diam? Oleh karena itu, ini pasti akan menjadi hasil yang merugikan kedua belah pihak. Naga Kilin tercengang, dan mulutnya terbuka lebar. Dia tergagap, Master Sekte, ide yang baru saja kamu buat. Pengadilan leluhur saat ini bukan lagi milik Kaisar Agung. Qinmu berkata dengan acuh tak acuh, jika dia berencana untuk melawan Langsuan, dia pasti akan mengalami malapetaka besar. Selain itu, Duke Langit dan Pangeran Bumi juga berada di istana leluhur ini, jadi bagaimana kita bisa mentolerirnya? Pikiran Naga Kilin menjadi kacau, dan dia berkata dengan suara teredam, Master Sekte, tiba-tiba aku merasa bahwa aku masih anak-anak dan belum dewasa. Kau seharusnya memanggilku naga gendut saja.